Beastmaster terhebat. Bab 91. Tidak peduli seberapa aneh wanita yang tiba-tiba muncul di depannya itu, atau apakah dia orang aneh, semakin kuat dia, semakin baik baginya. Baiklah, senior, orang-orang ini semua adalah anggota sekte jahat dari perkumpulan si blasfemi, dan mereka mampu melakukan segala macam kejahatan. Setelah menyadari apa yang terjadi, Niu Fengjin segera mengaktifkan mode mencari bantuan, nadanya marah, seolah-olah dia benar-benar seorang moralis yang membenci kejahatan. Wanita tua yang mengaku sebagai pemandu wisata itu menatap Niu Fengjin dan berkata terus terang, aku bisa melihatnya. Aku tidak butuh perkenalanmu. Niu Fengjin merasa malu. Saat ini, identitas kelima lawan sudah jelas, tinggal menunggu kata-kata, Xie Duhui, tertempel langsung di dahi mereka. Benar-benar tidak perlu membuang-buang napas lagi. Sebenarnya Niu Fengjin tidak mau menjelaskan lebih lanjut, ia hanya ingin lebih dekat dengan mereka. Siapa sangka saya akan ditolak secara langsung. Tuan, sepertinya perkumpulan Sidu kami tidak punya dendam terhadap Anda, baik dulu maupun sekarang. Setelah berjuang melawan serangan iblis 1000 tanaman merambat, Xuan Wu menatap pemandu wisata wanita yang tiba-tiba muncul dengan tatapan waspada. Apa aku perlu alasan untuk berurusan dengan kalian, para pemuja? Pemandu wisata wanita itu mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan santai, kalau memang perlu, aku tidak suka orang yang merusak lingkungan, dan kalian baru saja melanggar tabuku. Mendengar ini, Xuan Wu tak kuasa menahan senyum. Apa maksudmu dengan tidak menyukai orang yang merusak lingkungan? Ada begitu banyak orang yang merusak lingkungan di dunia ini. Kenapa kau tidak membereskan mereka saja, tapi targetkan kami berlima? Meski dia marah, dia tidak mempertanyakannya, karena dia tahu betul bahwa itu hanyalah alasan yang dibuat oleh pihak lain, dan tujuan utama pihak lain adalah untuk berurusan dengannya. Dan jangan terkecoh dengan pakaiannya yang aneh, setidaknya untuk seorang majikan, faktanya, dia mungkin seorang pegawai negeri sipil federal. Bukannya dia belum pernah menghadapi hal semacam ini sebelumnya, jadi serangan tiba-tiba pihak lain terhadap kelima orang yang mungkin hanya masalah pendirian, tetapi ini juga yang paling tidak dapat dipecahkan. Xuan Wu menahan senyumnya, dan tatapannya tiba-tiba menajam. Fluktuasi kekuatan mentalnya menyebar, lingkaran pemanggilan menyala, dan 3 robot lagi muncul di depan pemandu wisata wanita itu. Senior, harap berhati-hati. Ketiga robot ini juga berada di level penguasa. Niu Fengjin mendeteksi tingkat energi ketiga robot yang baru muncul melalui detektor energi, jadi ia berbicara untuk mengingatkan mereka. Pemandu wisata wanita itu tidak menanggapi pengingat Niu Fengjin. Malah, ia berkata dengan heran, aku tidak menyangka kau benar-benar seorang overlord. Setahunya, masyarakat mekanik berbeda dari beberapa sekte jahat lainnya. Mereka hanya mengembangbiakkan hewan peliharaan mekanik dan memiliki metode rahasia yang memungkinkan penguasa binatang melintasi wilayah besar dan mengontrak hewan peliharaan mekanik. Harganya adalah mereka hanya bisa mengontrak satu. Mula-mula pemandu wisata wanita itu mengira kelima orang di tempat kejadian semuanya berada dalam situasi ini, tetapi dia tidak menyangka kalau orang ini bukanlah kontrak lintas level, melainkan level penguasa sejati. Dalam situasi ini, masih agak sulit untuk dihadapi. Tentu saja, hanya sedikit sulit. Tanpa berpikir panjang, ia memanggil seekor binatang peliharaan lagi dalam sekejap, sebuah boneka seukuran manusia. Boneka kayu berusia 1000 tahun. Cusiran mengenali identitas hewan peliharaan itu hampir saat pemandu wisata wanita memanggilnya. Ini adalah hewan peliharaan yang sangat langka, bernama boneka kayu milenium, dengan atribut ganda kayu dan roh, dan sangat efektif melawan atribut mekanis. Ya, meskipun departemen mekanik lebih unggul dalam kekuatan tempur dibandingkan departemen lainnya, departemen ini juga memiliki kelemahan. Departemen spiritual adalah titik lemahnya. Sebagian besar keterampilan spiritual tidak kasat mata dan tidak berwujud. Kecuali sejumlah kecil logam khusus, keterampilan-keterampilan tersebut pada dasarnya mustahil untuk diisolasi, dan hampir mustahil untuk mencapai isolasi penuh. Begitu jenis keterampilan ini mengenai hewan peliharaan mekanik, keterampilan ini akan menghancurkan atau mengganggu pengoperasian komponen internalnya, yang menyebabkan hilangnya kekuatan tempur hewan peliharaan mekanik secara signifikan. Tentu saja, pengekangan juga bergantung pada kekuatan. Jika kesenjangan kekuatan terlalu besar, bahkan jika pengekangan digunakan, hasilnya mungkin tidak terlalu efektif. Jelas sekali bahwa boneka kayu berusia 1000 tahun di depannya sangat kuat. Dilihat dari fluktuasi energi yang dipancarkannya, boneka itu tidak lebih lemah dari monster 1000 anggur yang muncul sebelumnya. Hal ini membuat Xuan Wu sangat waspada. Yang terpenting, dia tahu betul bahwa masalah ini harus ditangani dengan cepat. Jika ditunda lebih lama lagi, begitu orang-orang dari Biro Keamanan Publik menyelesaikan kerusuhan di kota, mereka pasti akan bergegas ke medan perang ini. Saat itu, musuh akan lebih banyak jumlahnya dan mereka akan berada dalam bahaya besar. Selain itu, pengaturan di dalam celah dimensi telah disiapkan. Jika mereka tidak dapat membuka celah, operasi ini akan gagal. Melihat hal ini, Xuan Wu menggertakkan giginya dan memerintahkan keempat bawahannya di sampingnya, aku akan menangani orang ini. Jangan khawatirkan dia. Tangkap saja ketiga bajingan itu dan paksa mereka memberitahu kita lokasi celah yang tidak stabil itu. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Setelah mengatakan itu, dia memerintahkan keempat robot yang dikontraknya untuk menyerang pemandu wisata wanita itu. Kalau kau mau berurusan dengan ketiga makhluk kecil di depanku itu tergantung kemampuanmu.
Melihat ini, pemandu wisata wanita itu sedikit mengangkat sudut mulutnya. Monster seribu anggur, lindungi mereka, dan serahkan masalah ini pada boneka kayu milenium. Lagi pula, mereka adalah 4 robot setingkat penguasa, jadi dia tidak berani gegabah. Dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, tetapi jika ketiga makhluk kecil itu tertangkap, dia akan berhati-hati. Pertempuran langsung dimulai, dengan ledakan-ledakan yang sesekali terdengar, dan suaranya terdengar dari kejauhan. Bahkan Zhao Xiwei, yang saat itu berada di pabrik, dapat mendengarnya. Namun dia tidak bisa segera bergegas memberikan pertolongan karena dia terjerat oleh 2 robot setingkat penguasa yang datang belakangan. Melihat hal itu, dia tidak ragu-ragu dan langsung melancarkan serangan terhadap 2 robot di pabrik itu. Dia tahu betul bahwa hanya dengan berhadapan dengan kedua robot ini dia bisa membebaskan dirinya untuk mendukung medan perang berikutnya. Rusa pemakan apel, mastif api, nasar serigala, dan macan tutul guntur semuanya turun ke medan perang, dan tingkat kekuatan mereka secara langsung membentuk kemenangan telak, meninggalkan kedua robot itu hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bang! Menabrak. Tak lama kemudian, kedua robot itu roboh, dengan serpihan-serpihan berserakan di tanah. Salah satu robot bahkan terdorong ke belakang dan jatuh ke waduk terdekat, tak pernah bisa berdiri lagi. Zhao Xiwei dengan mudah menangani kedua robot itu. Tanpa membuang waktu, ia mengejar ke arah ledakan. Yang tidak ia ketahui adalah robot yang ia jatuhkan ke dalam waduk terus tenggelam. Meskipun telah kehilangan efektivitas tempur dan bahkan kemampuan bergeraknya, matanya masih berkedip, menandakan bahwa ia masih hidup. Tiba-tiba, matanya melirik ke suatu titik, sebuah lubang di dasar waduk. Di sana, sebuah cahaya berkelap-kelip. Cahaya itu tampak seperti sebuah formasi. Ketemu. Melihat formasi di dasar waduk, robot itu pun membagikan informasinya tanpa ragu-ragu. Hampir bersamaan, sebuah gambar tiba-tiba muncul di kacamata kelima orang Suan yang sedang bertarung sengit. Di bawah kedalaman air yang gelap dan tak dikenal, sebuah formasi berkilauan dengan cahaya. Bab 92. Melihat gambar yang terpancar melalui kacamata, pupil Suan Wu tiba-tiba membesar, dan reaksinya melambat. Saat itu, salah satu robot diserang dan mengalami luka serius. Salah satu robotnya diserang, tetapi dia tidak peduli sama sekali, malah senyum muncul di wajahnya. Ketemu. Ada di bawah waduk. Tersembunyi dengan sangat baik. Gumamnya dalam hati sambil menahan serangan itu, lalu matanya berbinar. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, Huang San, Huang Wu, Huang Jiu, Huang Siki, lindungi aku. Di sisi lain, keempat orang yang sedang bertarung dengan iblis seribu anggur juga menerima pesan tersebut. Meskipun bersemangat, mereka segera memahami niat Suan Wu, lalu dengan tegas meninggalkan musuh yang mereka lawan, dan malah dengan panik menyerang pemandu wisata wanita dan boneka kayu 1000 tahun. Pemandu wisata wanita itu tidak menyangka Huang San dan keempat temannya akan menggunakan gaya bertarung yang begitu nekat. Ia terkejut dan terkena berbagai serangan, yang mengganggu ritmenya dan ia hanya bisa membela diri terlebih dahulu. Tidak jauh di tepi medan perang, Cusiran dan 2 orang lainnya, yang tidak dapat membantu, melihat pemandangan ini dan juga bingung. Feida 2, mundur. Melihat Huang San dan 4 orang lainnya telah menghentikan sementara pemandu wisata wanita itu dengan serangan mendadak, Suan Wu mundur tanpa ragu-ragu. Apa yang sedang terjadi? Melihat hal itu, pemandu wisata wanita itu pun semakin bingung. Apa yang dilakukan orang-orang dari Jidu Society ini? Mengapa ada perubahan besar seperti itu? Tidak bagus. Cusiran mengerutkan kening, lalu teringat sesuatu, jadi dia mengingatkan dengan keras, dia mungkin telah menemukan tempat tersegel yang sebenarnya. Tempat tertutup yang sebenarnya. Pemandu wisata wanita itu mendengar pengingatnya, menoleh dan memberinya pandangan penuh tanya. Cusiran mengerutkan bibirnya dan berkata dengan canggung, sulit untuk menjelaskannya sekarang. Pokoknya, kita hentikan dia dulu. Secara logika, pemandu wisata wanita itu bisa saja mengabaikan penyembunyian yang nyata ini. Belum lagi Cusiran, bahkan keluarga di belakangnya tidak punya hak untuk memerintahnya melakukan apapun. Namun, pemandu wisata wanita itu bahkan tidak berpikir 2 kali dan mengejarnya. Dia ingin pergi, tapi tidak semudah itu. Ia memerintahkan kedua hewan peliharaannya dan melancarkan serangan beringas ke Wu yang berusaha melarikan diri dari Suan. Apapun yang kau temukan, jangan pernah berpikir untuk pergi. Suan Wu kembali terjerat oleh pemandu wisata wanita itu dan tak bisa melepaskan diri. Ia menatap keempat orang lainnya dan memberi perintah dengan suara dingin, Huang San, Huang Wu, Huang Jiu, Huang Siki, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Ketika Huang San dan keempat orang lainnya mendengar perintah tersebut, wajah mereka menunjukkan ekspresi tekad. Ingat untuk menarik kami kembali. Setelah berteriak, mereka berempat bertindak cepat dan bergegas masuk ke kokpit robot. Kemudian mereka melihat semburan cahaya merah aneh tiba-tiba keluar dari tubuh robot. Saat tubuh mereka memancarkan cahaya merah, aura mereka mulai meningkat dengan stabil. Melihat ini, kecepatan mundur Suan Wu tiba-tiba meningkat, dan pada saat yang sama, dia berjanji tanpa ragu, jangan khawatir, aku akan menanamkan chip memorimu ke dalam klon baru. Ini juga merupakan alasan yang sangat penting mengapa Mechanical Desecration Society sulit dihadapi. Mereka tak kenal takut. Bahkan jika mereka mati karena beberapa misi organisasi, mereka dapat dibangkitkan dengan menanamkan klon baru melalui chip memori.
Tentu saja sulit untuk menentukan apakah orang yang dibangkitkan masih orang yang sama. Teknologi terlarang ini secara tegas dilarang oleh semua federasi di planet leluhur. Namun, larangan ini hanya berlaku untuk orang dan organisasi biasa. Tidak ada kekuatan mengikat sama sekali pada organisasi aliran sesat seperti masyarakat Sidu. Di mata mereka, etika, moral, hukum dan peraturan tidak lebih dari kata-kata kosong. Oh tidak, mereka sedang bersiap-siap membakar tungku energi. Melihat Huang San dan ketiga lainnya memasuki kokpit robot, keempat robot tingkat penguasa segera memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan wajah pemandu wisata wanita mulai menjadi serius. Dia berteriak dengan suara berat dan tiba-tiba meningkatkan intensitas serangannya. Kita hanya angan-angan untuk bisa menembus keadaan ini. Tatapan Huang San dingin di dalam robot. Ia telah menyatu dengan hewan peliharaan mekanik ini, dan dengan terbakarnya tungku energi, kekuatannya meroket. Pemandu wisata wanita mengujinya sebentar dan menemukan bahwa dalam hal kekuatan serangan saja, keempat robot itu telah mencapai tingkat menengah para penguasa. Bergabung dengan 3 robot overload tingkat dasar Xuan Wu lainnya, hasilnya 7 lawan 2. Bahkan jika Tousan Fin Demon dan Millennium Wooden Puppet telah mencapai overload tingkat tinggi, mustahil bagi mereka untuk menang dalam waktu singkat. Ia tahu betul bahwa keempat robot, termasuk Huang San, tidak akan mampu bertahan lama di dalam tungku energi yang menyala. Begitu tingkat energi mereka menurun, mereka hanya bisa menunggu kematian. Sayangnya, periode waktu ini cukup bagi Xuan Wu untuk melarikan diri jauh dan bahkan mencapai tujuannya. Chu Xiran dan 2 orang lainnya yang berkeliaran di tepi medan perang tidak bisa menahan ekspresi cemas ketika melihat pemandangan ini. Mereka mencoba melancarkan serangan, tetapi sayangnya kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar, dan dampak mereka terhadap situasi pertempuran hampir nol. Mereka hanya bisa menyaksikan Xuan Wu menerobos. Xuan Wu berhasil menerobos, meskipun agak berantakan, tetapi ia merasa sangat bahagia. Ia menemukan tempat yang tersegel, dan itu akan sepadan bahkan jika ia dan Huang San mati. Terlebih lagi, dia punya rencana cadangan yang cukup untuk menghabisi semua orang di sini. Selama dia menemukan tempat yang disegel itu, dia bisa menggunakannya. Hahaha. Merasa kemenangan sudah di depan mata, dia tak kuasa menahan tawa. Tawanya tak terkendali dan benar-benar gila, dan kemudian, pada saat berikutnya, tawanya berhenti tiba-tiba. Karena dia melihat bola api besar berwarna jingga merah dengan diameter 7 atau 8 meter tiba-tiba menghantamnya. Ini adalah skill Big Flame Bomb milik Pet yang memiliki atribut api. Tepat saat dia mengingat keahlian apa ini, saat berikutnya, dia dan Fei Dano. Satu di sampingnya ditelan oleh bola api oranye merah besar. Pemandu wisata wanita, yang telah ditarik agak jauh dan masih berjuang dengan 7 robot, tidak dapat menahan senyum ketika melihat pemandangan ini. Memang benar, manusia tidak boleh terlalu sombong, karena jika sombong, manusia akan lebih mudah tersambar petir daripada terbakar api. Dan, itu adalah Fire Mastiff, dan orang itu adalah Zhao Xiwei, seorang komisaris khusus dari Biro Keamanan Publik Provinsi Jiangnan. Terakhir kali, dalam pertempuran di kawasan pemandangan Gunung Yunwu, hanya 1 macan tutul guntur yang dikirim. Ternyata mereka menyembunyikan sesuatu. Melihat wanita berbaju kulit hitam menunggangi Griffon serigala yang mengikutinya dari dekat, pemandu wisata wanita itu segera mengenali identitasnya dan teringat sesuatu. Pada saat yang sama, di udara di kejauhan, Zhao Xiwei juga melihat pemandu wisata wanita sedang memimpin 2 hewan peliharaan dalam pertempuran. Mu Qianqian, pewaris keluarga penjaga alam rahasia Shenran saat ini. Setelah mengenali identitas pemandu wisata wanita itu, Zhao Xiwei cukup terkejut. Ia tidak menyangka akan meninggalkan Gunung Yunwu dan datang ke kota Lingshui untuk membantu. Kedua wanita itu saling memandang dari kejauhan, lalu mengalihkan pandangan dan kembali menatap medan perang masing-masing. Mu Qianqian, yakni pemandu wisata wanita, dan keempat robot lainnya, termasuk Huang San, telah menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan jelas sudah kehabisan tenaga. Sementara itu, di sisi Zhao Xiwei, sebuah robot yang terbungkus cahaya merah perlahan muncul dari api. Sebelum Zhao Xiwei dapat memerintahkan hewan peliharaannya untuk menyerang lagi, robot yang diselimuti cahaya merah itu melarikan diri lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia langsung kabur begitu bertemu dengannya. Tindakan berani ini membuat Zhao Xiwei tertegun sejenak. Saat saya bereaksi, pihak lain sudah menjaga jarak di antara mereka. Bab 93. Zhao Xiwei tidak bodoh, sebaliknya, dia adalah wanita yang sangat cerdas. Ia menatap Mu Qianqian yang sedang bertarung di kejauhan, lalu melirik lawannya yang sedang berlari cepat. Tanpa sepatah kata pun, ia mengejarnya. Tidak peduli mengapa dia ingin melarikan diri, tidak akan ada masalah untuk menghentikannya. Namun, saat ini, Xuan Wu, yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya dan membakar tungku energi, sangat cepat. Ia mengejarnya, tetapi untuk sesaat, ia tak mampu mengejar. Jaraknya makin pendek, tapi masih di luar jangkauan serangan, atau kalaupun kena, kekuatannya terbatas. Pada saat ini, Chu Xiran, yang telah berusaha sekuat tenaga untuk mengejar, memperingatkan, "Senior, hentikan dia dengan cepat." Ketika Zhao Xiwei mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menggerakkan bibirnya. "Perlu kukatakan, bukankah itu yang sedang kulakukan? Lagi pula, kenapa kamu tidak mengingatkanku lebih awal? Kalau saja kami memperingatkannya lebih awal, orang itu tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri." "Oh,
Kamu bilang kekuatanmu terlalu lemah dan kamu tidak bisa mengimbanginya, kalau begitu. Lupakan saja. Tempat terjadinya pertempuran tidak jauh dari stasiun pembangkit listrik tenaga air, dan setelah pengejaran, mereka segera tiba di dekatnya. Pada titik ini, jarak antara keduanya telah banyak diperpendek. Zhao Xiwei memerintahkan serigala Griffon tercepat untuk menggunakan keterampilan, Storm Feather Blade, langsung di udara. Bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya membawa energi angin yang kuat melesat bagaikan meteor yang menyilaukan. Xuan Wu dan Fei Dano satu bergabung, dan kekuatan tempur mereka melonjak, tetapi menghadapi serangan yang begitu besar dan ganas, mereka masih tidak dapat menghindarinya. Bang, bang, bang. Paduan pada badannya hancur berkeping-keping dan seluruh robot terlempar keluar. Hahaha. Bagus sekali, bagus sekali. Tunggu saja aku. Terlempar ke udara, Xuan Wu tak kenal takut dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Lalu dengan bunyi, percikan, benda itu jatuh ke dalam waduk. Ketika Zhao Xiwei melihat pemandangan ini, dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa dia masih bisa berkomentar kasar dan tertawa dalam situasi ini? Oh tidak. Cusiran dan dua orang lainnya yang mengejarnya juga mendengar tawa dan kata-kata kasar Xuan Wu. Melihat ajalnya, Cusiran berseru kaget. Sebelum dia bisa melanjutkan penjelasannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 7 robot yang bertarung dengan Mu Qianqian tiba-tiba berlari ke arah tertentu seperti orang gila dengan kecepatan yang sangat cepat. Lebih parah lagi, seekor gurita mekanik seukuran batu giling tiba-tiba muncul dari tubuh salah satu robot yang telah kehilangan kemampuan tempurnya. Ia menggunakan 8 kaki dan berlari ke arah tertentu dengan kecepatan kilat. Mu Qianqian sedikit bingung melihat pemandangan ini. Ia ingin mengejar mereka, tetapi ia mendapati robot-robot ini berlari liar tanpa peduli apapun. Bahkan jika diserang, mereka tidak akan berhenti atau melawan. Bahkan jika mereka kehilangan efektivitas tempur, gurita mekanik akan muncul dari tubuh mereka dan terus bergerak maju. Dari 7 robot, hanya 3 dan 2 gurita mekanik yang berhasil mencapai tujuan mereka. Dan tujuan mereka tidak lain adalah waduk. Setelah tiba di waduk, mereka tidak ragu lagi dan langsung menyelam. Ada apa? Mu Qianqian mengejar mereka dan bertanya pada Cusiran dan 2 orang lainnya yang berdiri di dekat waduk dengan wajah cemas. Tempat yang tersegel, yaitu celah yang tidak stabil, sebenarnya berada di dasar waduk ini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya terus menyembunyikannya. Mereka mungkin sudah menebak sebagian besarnya, jadi Cusiran hanya berbicara dengan jelas. Jadi, tepat di bawah waduk ini. Zhao Xiwei tampak tercerahkan setelah mendengar ini. Kurasa pembangkit listrik tenaga air ini dibangun olehmu untuk menutupi jejakmu. Tanya Mu Qianqian berspekulasi. Setelah mendengar ini, Cusiran mengangguk dengan wajah pahit. Dia tidak bermaksud meneruskan penjelasannya, tetapi malah mengembalikan topik pembicaraan. 2 orang senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang, kita berdua tidak tahu apa yang terjadi di bawah air, dan kita berdua tidak punya hewan peliharaan tipe air. Kalau kita gegabah masuk ke air, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Zhao Xiwei tidak menyembunyikan apapun, tetapi mengungkapkan kekhawatirannya. Mereka menyedot air dengan sangat panik, mereka pasti menggunakan area tertutup itu untuk melakukan sesuatu. Kita harus turun dan menghentikan mereka sesegera mungkin. Kata Zhao Xiwei dengan nada khawatir. Aku akan membiarkan buaya perkasa itu turun dan melihat situasinya. Zhu Bingqing memikirkannya, lalu menawarkan diri. Sambil berbicara, dia menunjuk dengan jarinya dan buaya kuat di sampingnya diam-diam menyelam ke dalam air. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di bawah air. Saat ini, meminta orang-orang untuk terjun ke air dan bertempur memang agak tidak masuk akal. Yang paling penting adalah mereka tidak punya hak untuk memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Buaya perkasa itu masuk ke air untuk mengumpulkan informasi. Dengan keunggulannya sebagai hewan peliharaan tipe air, ia seharusnya tidak menghadapi bahaya apapun. Tepat saat kelima orang itu menunggu dengan cemas, suara-suara aneh tiba-tiba datang dari daerah perbatasan kota tak jauh dari sana. Kelima orang itu melihat ke arah suara itu dan segera melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saya melihat di pinggiran kota, melintasi sabuk hijau jalan, segala jenis kendaraan melaju kencang seperti segerombolan belalang. Seolah-olah ada daya tarik yang fatal di sini. Seharusnya ada ratusan mobil. Mu Qianqian melihatnya sekilas lalu berbicara. Zhao Xiwei juga angkat bicara dan berkata, ini agak merepotkan. Apakah mereka juga datang ke waduk? Tanya Niu Fengjin ragu-ragu. Pasti. Pada saat itu, sebuah ledakan terdengar, dan bersamaan dengan ledakan itu, muncullah 3 tetua dari 3 keluarga, yaitu Chu Jianghe, Niu Weihua, dan Zhu Guanyu. Begitu mereka muncul, Chu Jianghe langsung mengiyakan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika Zhu Bingqing melihat para tetuanya muncul, dia tidak peduli dengan penampilan mereka yang agak malu, tetapi langsung bertanya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Sambil berbicara, mereka bertiga tidak menghentikan aksi mereka, tetapi terus menyerang. Oh, hanya ini jalan satu-satunya. Mu Qianqian menghela napas pasrah setelah mendengar ini, lalu tanpa ragu bergabung dalam antrean pertempuran. Saat ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Yang terpenting adalah,
apapun rencana orang-orang dari perkumpulan mekanik ini, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka. Zhao Xiwei berbicara, lalu bergabung dalam pertempuran. Kita juga tidak bisa beristirahat, Chu Xiran menatap Zhu Bingqing dan Niu Fengjin, lalu berkata dengan nada tegas. Mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, tetapi sekarang mereka bisa berpartisipasi, mereka tentu tidak akan tinggal diam. Sekelompok orang bertarung tanpa ragu melawan ratusan robot yang diubah dari berbagai kendaraan. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi tetap saja ada ikan yang lolos dari jaring dan berenang ke dalam kolam satu persatu. Hal utama adalah robot-robot ini tidak kehilangan efektivitas tempurnya segera setelah dijatuhkan. Satu persatu, gurita mekanik merangkak keluar dari robot dan kemudian bergegas menuju reservoir tanpa ragu-ragu. Dengan cara ini, setiap robot setara dengan memiliki 2 nyawa, dan Chu Xiran beserta anak buahnya tidak dapat mencapai cakupan penuh dengan daya tembak mereka. Selain itu, gurita mekanik ini lincah dan sangat cepat, sehingga tidak mudah untuk menabrak atau bahkan menghancurkannya. Bab 94. Huff. Akhirnya, setelah beberapa saat, semua robot itu hancur. Setidaknya, itulah yang kita lihat. Berapa banyak yang lolos ke waduk, tidak diketahui. Melihat ini, Chu Xiran tidak punya pilihan selain meletakkan tangannya di pinggul dan mendesah tak berdaya. Krisis telah teratasi di permukaan, tetapi tampaknya situasinya belum banyak membaik. Sungai Cujiang. Dia memandang permukaan air yang berangsur-angsur tenang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tabrakan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara air yang pecah. Buaya itu muncul dari air. Apakah kamu sudah menemukan informasi? Zhu Bingqing langsung bertanya ketika melihat buaya perkasa itu kembali. Gugu. Mendengar ini, buaya perkasa itu menggelengkan kepalanya secara manusiawi. Meskipun tidak dapat berkomunikasi secara normal dengan Zhu Bingqing, sebagai penguasa binatang, Zhu masih dapat merasakan sebagian pikirannya. Tidak, dengan kemampuannya, ia tidak bisa mendekati area inti. Aku tidak tahu apa yang terjadi di bawah air. Zhu Bingqing memahami sebagian makna buaya kuat itu melalui kontrak jiwa, dan ia menerjemahkannya dengan ekspresi tak berdaya. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Suara Zhu Guanyu tegas dan kuat. Setelah berkata demikian, dia menatap ke arah permukaan air dengan mata yang menyala-nyala. Setelah mendengar ini, Chu Jianghe mengerutkan kening. Perkataan Zhu Guanyu masuk akal, tetapi bagaimana dia harus mulai meyakinkan kedua senior, Mu Qianqian dan Zhao Xiwei, untuk mengambil risiko demi urusan ketiga keluarga mereka. Jika mereka berdua tidak masuk ke air, bisakah mereka bertiga benar-benar membalikkan keadaan? Chu Jianghe sama sekali tidak yakin tentang ini. Dia tahu betul seberapa kuatnya mereka bertiga. Sekarang, ada begitu banyak robot yang dimasukkan ke dalam reservoir. Ada lebih dari 10 yang setingkat penguasa. Tanpa informasi apapun dan dalam kegelapan, terjun ke air tidak ada bedanya dengan mengantarkan makanan. Jangan bertindak gegabah. Chu Jianghe mengingatkan. Sejujurnya, pada saat ini, dia juga sedang dalam masalah dan keterikatan. Kita harus menghentikannya. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Namun, suasana hatinya yang tertekan segera hilang. Sebab tepat saat dia selesai berbicara, riak-riak tiba-tiba mulai muncul di permukaan waduk. Rasanya seperti ada makhluk mengerikan yang terkekang yang hendak keluar dari sangkarnya. Ledakan. Tabrakan. Segera setelah itu, terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Air yang terciprat akibat ledakan itu tingginya puluhan meter. Monster macam apa ini? Niu Fengjin melihat sosok mengerikan yang muncul di cipratan air besar itu dan tak kuasa menahan diri untuk menjerit ketakutan. Bip, bip, bip. Pada saat yang sama, suara pengingat cepat datang dari pinggang Zhao Xiwei. Energinya hampir mencapai tingkat kekaisaran. Zhao Xiwei mengeluarkan detektor energi yang terpasang di pinggangnya dan melihat informasi yang ditampilkan di sana. Ekspresi serius yang langka muncul di wajahnya. Orang ini pasti menggunakan metode rahasia kontrak unik dari masyarakat Jidu mereka untuk membuat kontrak lintas level. Mu Qianqian juga sangat terkejut. Itu hanya misi dukungan khusus biasa, tetapi saya benar-benar bertemu hewan peliharaan selevel ini. Ia melanjutkan analisisnya, mengingat situasinya, energinya baru mencapai level kaisar, tetapi kekuatan fisiknya jelas tidak mencapai level itu. Ia hanya bisa dianggap sebagai level kaisar semu. Analisis itu masuk akal. Setelah mendengarkan analisis Mu Qianqian, Zhao Xiwei terkekeh dan menunjuk pria besar di dalam air. Jadi, bisakah kau mengatasinya? Tidak. Mu Qianqian juga menatap pria besar itu, lalu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Petik 2.2. Zhao Xiwei terdiam setelah mendengar ini. Jika saya tidak mampu mengatasinya, apa gunanya analisis menyeluruh Anda? Paman ke-6, apa yang harus kita lakukan? Chu Xiran tentu saja mendengar analisis Mu Qianqian, dan dia mengalihkan pandangannya ke tetuanya, Chu Jianghe. Aku tidak tahu. Chu Jianghe menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Jelas saja, situasi ini di luar dugaan mereka. Itu juga di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya. Sial, jelek sekali. Saat air berangsur-angsur surut, penampakan sosok raksasa di air benar-benar terekspos. Niu Fengjin tak kuasa menahan diri untuk berseru setelah melihat wajah asli sosok raksasa itu. Itu sama sekali bukan pujian. Niu Aihua mengangguk setuju.
Setelah cipratannya mereda, penampakan sebenarnya dari garis besar itu ternyata adalah seekor raksasa yang tingginya sekitar 50 meter. Benda ini hanya dapat disebut robot berdasarkan bentuknya. Alih-alih robot, ia lebih seperti tambal sulam yang terbuat dari berbagai komponen logam dan mekanis. Mengatakan itu jelek sebenarnya tidaklah tidak adil. Petik 2. Cusiran tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar keluhan Niu Fenjin dan Niu Waihua. Memang benar bahwa seperti bibi, seperti keponakan, keduanya sama-sama tidak dapat diandalkan. Sudah selarut ini, dan kamu masih peduli dengan penampilan lawanmu. Entah kamu gila atau nggak punya hati nurani. Niu Senior, apa kita hanya akan melihatnya melakukan apapun yang diinginkannya? Cusiran bertanya pada Niu Waihua dengan nada kesal. Tentu saja kita tidak bisa hanya berdiri di sana dan menonton. Kita harus menjauh, kalau tidak, bisa sangat berbahaya. Niu Waihua menatap Cusiran, mengangguk, lalu berkata dengan serius. Setelah mendengar ini, Cusiran terhuyung dan hampir jatuh. Meskipun Mechanical Blasphemy Society memiliki metode rahasia yang dapat memaksakan kontrak lintas batas untuk hewan peliharaan mekanik, pasti ada batas levelnya. Pada level Kaisar, bahkan dengan metode rahasia, tidak mudah untuk berkontraksi. Saya menduga orang ini benar-benar sedang mengalami ledakan potensi super. Kondisi ini pasti tidak akan berlangsung lama. Begitu situasi ini mereda, dia akan menjadi domba yang harus disembelih. Zhu Guanyu menganalisis secara objektif. Dikatakan sebagai analisis yang objektif, tetapi sesungguhnya itu hanya sekadar penghiburan diri. Semua orang tahu bahwa kali ini, Xiedu melancarkan serangan berskala besar, dan dia pasti memiliki motif tersembunyi. Meskipun kondisi ledakan ekstrim lawan tidak akan berlangsung lama, periode waktu ini cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Hahaha, lumayan. Tubuh ini sudah cukup bagiku untuk bersenang-senang. Suara Xuanwu keluar dari mulut monster besar yang dijahit secara mekanis itu. Suaranya penuh dengan kegilaan dan kekerasan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, serangannya sudah diluncurkan. Seberkas energi tebal melesat keluar. Engah. Aduh. Seberkas energi melesat ke langit dan menembus serigala Griffon di udara. Griffon serigala milik Zhao Siwei bukanlah Griffon serigala biasa, melainkan Griffon serigala yang bermutasi. Kalau tidak, potensinya tidak akan mampu mencapai level penguasa yang tinggi. Akan tetapi, ia masih belum sebanding dengan robot setingkat Kaisar Semu. Hanya dengan satu serangan, sayapnya tertusuk oleh sinar energi, meninggalkan lubang berdarah dan mengeluarkan lolongan serigala yang menyakitkan. Bab 95. Hanya dengan satu serangan, serigala Griffon tingkat tinggi milik Overlord terluka, menyebabkannya kehilangan kemampuan terbang dan terpaksa mendarat. Sebagai seorang Beastmaster, Zhao Siwei mengerutkan kening lebih dalam ketika melihat pemandangan ini. Ia mengepalkan tinjunya dan membuat gestur melawan. Ayo serang bersama. Kita tidak bisa membiarkannya terus menimbulkan kekacauan di sini. Kalian mundur. Pertempuran di sini bukan sesuatu yang bisa kalian ikuti. Chu Jianghe menatap Cusiran dan dua lainnya dan memberi perintah. Ketiganya juga sangat bijaksana. Tanpa ragu, mereka mundur dari lingkaran pertempuran, tetapi mereka tidak pergi terlalu jauh. Sebaliknya, mereka mengawasi dari jauh. Ledakan. Bang. Pertarungan segera dimulai. Kelima orang itu bekerja sama untuk menghadapi robot setingkat Kaisar Semu itu. Untuk sesaat, berbagai macam keahlian berterbangan di langit. Suara ledakan, tabrakan, percikan air. Segala macam suara kacau bercampur jadi satu, membuat pemandangan pertempuran tampak seperti bencana kiamat. Meski 5 lawan 1, Chu Jianghe dan keempat rekannya memiliki keunggulan jumlah yang mutlak, tetapi Cusiran dan 3 orang lainnya yang berdiri di pinggir lapangan menonton tidak dapat menahan rasa khawatir. Karena seperti yang diduga, mereka berlima mengalami kerugian. Keahlian yang digunakan hewan peliharaan mereka seringkali hanya menyebabkan cedera ringan pada robot yang dijahit, tetapi keahlian lawan berbeda. Sekali mengenai sasaran, mereka dapat langsung melukai hewan peliharaan secara serius. Salah satu hewan peliharaan Zhu Guanyu bahkan jatuh ke kondisi hampir mati setelah dipukul, dan ia harus mengambil kembali ruang kendali binatang. Pertarungan itu berlangsung sekitar setengah jam, dan hewan peliharaan kelima orang itu semuanya terluka, terutama Chu Jianghe dan 2 orang lainnya, yang hampir kehilangan kemampuan tempur mereka. Tepat ketika Chu Jianghe dan 2 orang lainnya tengah memikirkan apakah akan mundur dari pertempuran, robot yang dijahit itu tiba-tiba berhenti menyerang. Hahaha, rasanya enak sekali. Rasanya enak sekali menyiksa kalian semut-semut kecil. Sayangnya, aku tidak punya banyak waktu lagi, aku harus menyelesaikan urusanku dulu. Setelah tertawa terbahak-bahak beberapa kali, ia menurunkan tubuhnya dan benar-benar menyelam ke dalam waduk lagi, di tengah cipratan air yang besar. Hanya dalam sekejap mata, sosoknya menghilang. Kelima orang itu saling berpandangan, semuanya bingung, wajah mereka dipenuhi dengan kepahitan. Di luar, mereka dipukuli habis-habisan sampai tak bisa mengangkat kepala. Kalau mereka masuk ke waduk dan melawan, kemungkinan besar mereka akan mati lebih cepat lagi. Mereka ingin menghentikan aksi robot jahit, tetapi mereka tidak bodoh. Tak ada gunanya maju gegabah dan mengorbankan nyawa mereka. Tepat saat mereka kebingungan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga.
Seketika itu juga seluruh waduk berubah menjadi lautan yang bergelora, dan seketika itu pula muncul gelombang besar setinggi 100 meter. Mundur. Menghadapi ombak besar setinggi 100 meter, kelima orang itu mundur tanpa ragu-ragu. Mereka semua mengendalikan hewan peliharaan mereka dan menggunakan keahlian mereka. Beberapa memanjat ombak besar, sementara yang lain membentuk perisai untuk melawan. Akhirnya, mereka berhasil menghindari gelombang serangan ini. Setelah menahan serangan itu dan menarik napas panjang, Zhao Siwei tiba-tiba teringat sesuatu dan raut wajahnya tiba-tiba berubah. Oh tidak, ini gawat. Ia menoleh ke arah ombak besar yang menyapu. Arah itu adalah wilayah perkotaan kota Lingsui. Oh tidak, ombak besar ini mungkin akan membawa bencana besar bagi kota Lingsui. Mu Qianqian mendengar suara Zhao Siwei dan melihat ke arah mana ombak besar itu menyapu, dan wajahnya pun berubah drastis. Semua orang bereaksi sekaligus dan hendak bergegas untuk menghentikannya, tetapi pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar lagi dari waduk. Kini langkah mereka terpaksa terhenti karena bersamaan dengan gemuruh yang mengguncang bumi, gelombang besar setinggi 100 meter kembali meletus di atas waduk. Selain itu, di tengah gemuruh yang mengguncang bumi, mereka juga dengan jelas mendengar auman binatang buas yang menyayat hati. Raungan binatang buas yang bercampur dengan suara keras membuat wajah kelima orang itu makin jelek. Monster yang dijahit tadi pasti telah membuka celah yang tidak stabil. Monster macam apa yang mereka lepaskan? Zhu Guanyu langsung memikirkan alasannya, lalu berkata dengan raut wajah khawatir. Mustahil. Terakhir kali, ketika kita bertiga bergabung untuk memasuki celah yang tidak stabil, kita sudah membersihkan area di dekat celah itu. Bagaimana mungkin makhluk supernatural sekuat itu muncul lagi? Niu Aihua sedikit ragu dan enggan mempercayainya. Terakhir kali, dialah yang memasuki celah yang tidak stabil untuk menjelajah. Dia harus tahu dengan jelas apakah ada makhluk gaib yang kuat di sekitar celah yang tidak stabil itu. Kapan terakhir kali kau memasuki celah yang tidak stabil? Tanya Mu Qianqian. Hampir 2 tahun, jawab Niu Aihua. Setelah menjawab, ia menyadari sesuatu dan menundukkan kepalanya dalam diam. Benar saja, sesaat kemudian, analisis Mu Qianqian tepat sasaran. Celah dimensional itu saling terhubung, begitu pula celah yang tidak stabil. Kau belum pernah memasuki celah yang tidak stabil selama hampir 2 tahun. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Zhao Siwei menambahkan, lagi pula, kali ini, perkumpulan mekanik Du jelas sudah siap. Aku curiga mereka pasti telah mengatur sesuatu di dalam celah yang tidak stabil itu. Mereka pasti sengaja memancing makhluk supernatural kuat tak dikenal itu ke sini. Setelah menambahkan satu kalimat, ia melanjutkan, mengangkat masalah yang paling mendesak saat ini, baiklah, untuk saat ini, jangan khawatirkan makhluk supernatural kuat yang tak dikenal itu. Mungkin butuh waktu untuk keluar dari celah yang tidak stabil ini. Kita perlu menangani krisis yang ada terlebih dahulu. Jika semua gelombang besar ini menerjang, seluruh kota Lingsui kemungkinan besar akan hancur. Orang-orang dari 3 keluarga besar juga menyadari keseriusan masalah ini. Niu Aihua menatap ombak besar yang tiba-tiba muncul, dan sambil berusaha menahannya, ia berkata dengan cemas, jika ombak ini terus muncul satu demi satu, kita tidak akan pernah mampu menahan semuanya. Zhao Siwei juga mengerutkan kening, ekspresinya serius, aku akan bertahan sekuat tenagaku. Dia melihat ke arah kota di belakangnya dan berkata dengan suara agak ragu, sisanya hanya bisa diserahkan kepada para Beastmaster di kota. Lagi pula, kekuatan gelombang akan sangat melemah setelah menghantam kota. Dia tahu betul betapa kuatnya Biro Keamanan Umum Kota Lingsui. Hanya mengandalkan kekuatan itu saja untuk menghentikan gelombang demi gelombang, itu hanyalah angan-angan belaka. Kecuali jika sebagian besar Beastmaster sipil di kota dimobilisasi. Pada saat yang sama, di sisi lain, di arah barat daya, di daerah pinggiran kota pedesaan, tempat seluncuran air berada, Li Qian menatap 7 bola penjinak binatang di depannya dan mengangguk puas. Dari 10 evolusi, hanya 7 yang berhasil pada akhirnya. Pada akhirnya, Li Qian gagal mengumpulkan ke-8 salamander iblis es dan api dari alam semesta. Namun setelah 7 kali berhasil, dia sudah merasa sangat puas. Angka ini 20% lebih tinggi dari nilai teoritis, yang setidaknya membuktikan satu hal, latihan tekad memang dapat membantu meningkatkan kemungkinan Koi berevolusi menjadi Frostfire Demon Salamander. Ia mengalihkan pandangannya dan menatap ikan yang sendirian, Tan Tou, di kolam. Li Qian menghela napas panjang, Tan Tou, kali ini, kau harus menyesuaikan mentalmu. Setelah itu, dia tidak ragu lagi dan berjalan ke tepi kolam. Tan Tou segera berenang mendekat. Li Qian memberi sekantong bubuk tulang naga lainnya lalu menunjuk ke lokasi seluncuran air. Kali ini, Tan Tou tidak terburu-buru memanjat air terjun, tetapi bergegas maju dengan mantap dan perlahan setelah melihat gerakan Li Qian. Melihat Tan Tou bergegas menuju seluncuran air, Li Qian tidak membuang waktu dan berjalan menuju lift di belakang seluncuran air. Karena butuh waktu bagi Tan Tou untuk menggunakan keterampilan memanjat air terjun untuk pergi ke hulu, Li Qian tidak menatap perosotan air sepanjang waktu, tetapi meliriknya dengan santai. Pandangan ini membuatnya menemukan sesuatu yang tidak biasa, ketinggian air ini agak tidak normal. Ia memandang ke kejauhan di bawah sinar bulan dan segera menemukan anomali yang lebih besar lagi. Airnya meluap dari saluran irigasi. Bab 96. Fenomena air yang menggenangi saluran irigasi jelas tidak normal. Lagi pula, cuaca akhir-akhir ini sangat baik dan tidak banyak hujan.
Tidak mungkin permukaan air sungai Lingsui akan naik secara signifikan. Dalam kasus ini, jika air membanjiri saluran irigasi dan bahkan merendam sawah, pasti ada masalah. Namun, Li Qian tentu saja tidak tahu apa masalahnya. Jangan khawatir untuk saat ini. Yang terpenting adalah membantu Tan Tou menyelesaikan evolusinya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, berusaha keras mengendalikan diri agar tidak terlalu banyak berpikir dan memfokuskan perhatiannya pada Tan Tu yang sedang memanjat air terjun. Tan Tu adalah hasil kerja keras Fatian dan juga akan menjadi hewan peliharaan pertamanya. Jika dia gagal lagi, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Fatian. Beruntungnya kali ini Tan Tou memiliki momentum yang bagus. Bahkan setelah melaju ke hulu hingga posisi sekitar 90 meter, masih belum ada tanda-tanda keruntuhan. Li Qian merasa jauh lebih tenang setelah melihat pemandangan ini. Pada akhirnya, faktanya tidak berada di luar harapannya. Tan Tu terbang ke angkasa, meloncat ke udara, meraih buah lonceng angin yang dilempar Li Qian, lalu menelannya dalam sekali teguk. Cahaya evolusi yang cemerlang meledak lalu memudar, jatuh ke kolam di bawah seluncuran air. Tabrakan. Percikan air besar membubung ke udara. Di tengah cipratan air, kepala naga itu menyembul keluar, megah dan menakjubkan. Tan Tu, kau akhirnya menyelesaikan misimu. Li Qian tersenyum penuh arti ketika melihat Tan Tu akhirnya berhasil berevolusi. Padahal, ia tahu betul bahwa potensi Tan Tou dan latihan yang diterimanya cukup untuk mendukung evolusinya. Alasan kegagalan pertama kali adalah karena mentalitas saya sendiri. Begitu Anda memiliki pola pikir yang benar, kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Setelah menghiburnya, ia melanjutkan nasihatnya, mulai sekarang, ikutilah gurumu dan berlatihlah dengan baik. Jangan sia-siakan bakatmu. Ang-ang. Tan Tu terbang ke udara, meraung kegirangan beberapa kali, lalu mengusap telapak tangan Li Qian dengan penuh kasih sayang. Ia tahu betul siapa yang membantunya bertransformasi dari seekor koi menjadi naga bersisik hijau. Bisa dibilang, tanpa Li Qian, ia tak akan seperti sekarang ini. Oleh karena itu, selain dekat dengannya, dia juga penuh rasa hormat pada Li Qian. Di sebuah ruang tunggu di pangkalan kultivasi Jiaoyang, Fatian sedang bermain dengan telepon genggamnya karena bosan. Saat ini, sudah hampir pukul 4 pagi dan dia masih belum tidur. Dia tidak pulang, tetapi tinggal di pangkalan pelatihan. Dia tidak tertidur karena Tan Tou belum menyelesaikan evolusinya. Dia begitu penuh antisipasi sehingga dia tidak bisa tertidur sama sekali. Sedangkan untuk tinggal di tempat penangkaran, hal itu terdampak oleh kerusuhan yang terjadi di kota malam ini. Seluncuran air lebih dekat ke pangkalan latihan daripada pulang, dan jauh lebih dekat. Melihat kerusuhan di mana-mana di kota, An Honian dan An Tianyu tentu saja ingin dia bersembunyi di dekatnya, jadi mereka langsung kembali ke pangkalan latihan bersama Li Chengyang. Berbaring di tempat tidur, bosan dan bermain dengan telepon genggamnya, pikiran Fatian menjadi kacau. Dia berpikir liar. Kenapa Tan Tou belum menyelesaikan evolusinya sampai saat ini? Apa ada sesuatu yang tidak terduga terjadi? Tepat saat dia melamun tentang hal itu, tiba-tiba, sejumlah besar kekuatan mental menyerbu ke dalam pikirannya. Pada saat yang sama, di dalam tubuhnya, gelombang energi mengalir deras, menyapu anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Hebat, Tan Tu akhirnya menyelesaikan evolusinya. Merasakan peningkatan kekuatan mental dan kebugaran fisiknya, ia melompat dari tempat tidur dengan gembira. Jelasnya, kekuatan mental dan kebugaran fisik telah meroket karena umpan balik dari evolusi. Kalau saja dia tidak mempertimbangkan waktu saat ini dan fakta bahwa kerusuhan di kota itu mungkin belum sepenuhnya reda, dia pasti ingin langsung bergegas ke seluncuran air. Setelah menggosok telapak tangan Li Qian, mungkin karena depresi semalaman, emosinya belum sepenuhnya tersalurkan, dan Tan Tu terbang ke udara lagi. Li Qian tidak peduli. Saat ini, langit masih gelap, jadi tidak perlu khawatir terlihat. Tentu saja, bahkan jika Anda terlihat, secara tegas, itu tidak masalah. Ah! Tiba-tiba, kepala arang di udara melihat ke arah tertentu, lalu tiba-tiba mengeluarkan raungan naga. Raungan naga itu sangat keras dan tiba-tiba. Kedengarannya bukan seperti ekspresi kegembiraan, melainkan seperti pengingat akan sesuatu. Li Qian memandang ke arah tempat auman naga itu diarahkan, dan segera menemukan pemandangan yang mengejutkannya. Hei, apa ini? Sial, dari mana datangnya ombak? Kota Lingsui kan tidak dekat laut. Ya, saat ini, Li Qian sudah bisa melihat dengan mata telanjangnya gelombang air dahsyat menerjang ke arahnya. Bahkan dari kejauhan, Li Qian dapat melihat bahwa ombak itu tingginya sekitar beberapa puluh meter. Li Qian menatap ombak besar yang menyapu dirinya dengan momentum yang mencengangkan, dengan keraguan yang mendalam di matanya. Namun tak lama kemudian, raut wajah penuh kesadaran muncul di wajahnya, arah itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Saat ombak besar terus mendekat, lapisan keringat muncul di dahi Li Qian. Tidak, kita harus menghentikannya sekuat tenaga. Jika ombak besar ini menghantam kita, kota Lingsui mungkin akan berada dalam masalah besar. Setelah menatap dengan serius sejenak, ia mengambil keputusan. Dia harus mengambil tindakan untuk menghentikannya, tidak hanya untuk kota Lingsui, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Tahukah kamu, tempat pembiakannya tidak jauh dari sini. Jika gelombang ini menghantam, basis pembiakan yang baru saja diperolehnya belum lama ini kemungkinan besar akan hancur.
Setelah membuat keputusan, Li Qian tidak ragu-ragu dan segera melepaskan semua hewan peliharaannya. Qixi, Xiao Liu, Jin Yi, Jiner, Jin San, Tan Tou, Mo Tian, Mo Di, Mo Xuan, Mo Huang, Mo Yu, Mo Su, Mo Hong, ayo pergi, ambil tindakan. Mendekati Qixi dan menunggangi punggung naganya, Li Qian melambaikan tangannya. Qixi terbang ke udara, diikuti oleh Jin Yi, Jiner, Jin San, dan Tan Tou, 4 naga bersisik hijau. Xiao Liu berlari di tanah, dan di belakangnya, timnya bahkan lebih besar. Alam semesta itu luas dan tak terbatas. Dengan cara ini, 5 naga bersisik hijau dan 8 salamander iblis api beku membentuk tim yang menutupi langit dan tanah, dan menyerbu ke arah ombak besar dengan kekuatan yang dahsyat. Di udara, Li Qian merasakan suara siulan angin melewati telinganya, dan pikirannya mulai menjadi liar. Menghadapi gelombang yang begitu mengerikan, meskipun naga sisik hijau memiliki atribut air, mustahil ia dapat menangkisnya atau membuatnya mengalir mundur hanya dengan mengandalkan kemampuan air. Keterampilan angin mungkin masih berguna. Selain itu, menghadapi situasi seperti itu, elemen api dari Frostfire Demon Salamander mungkin kegunaannya terbatas karena sedang ditahan. Sistem es-nya cukup bagus. Jika digunakan dengan benar, sistem ini dapat memainkan peran kunci. Saat dia memikirkan hal ini, garis besar rencana pertempuran perlahan muncul dalam pikirannya. Tentu saja, itu hanya prototipe. Situasinya sangat kritis dan tidak ada waktu baginya untuk berpikir lebih hati-hati. Bab 97. Li Qian tidak berjalan jauh, tetapi berhenti sekitar 300 meter dari seluncuran air. Alasan dipilihnya tempat ini untuk menghentikan ombak besar adalah karena pada dasarnya tidak ada rumah di belakang jarak ini. Terlebih lagi, di darat, jika gelombang besar menempuh jarak yang lebih jauh, kekuatannya akan sedikit berkurang. Li Qian tentu saja tidak akan mencari jarak yang jauh, melainkan jarak yang pendek. Faktanya, jika bukan karena perosotan air yang baru diperbaiki di belakangnya, dia pasti ingin mundur agak jauh. Hampir selesai. Qixi, Tan Tou, Jin Yi, Jiner, dan Jin San beraksi dan gunakan jurus tornado bersama-sama. Melihat ombak besar telah menyapu ke tempat yang berjarak kurang dari 500 meter dari tempatnya berdiri, Li Qian memberi perintah tanpa ragu. Mendengar ini, 5 naga bersisik hijau, yang dipimpin oleh Qixi, menggunakan keterampilan tornado mereka tanpa ragu-ragu. Hembusan angin kencang tiba-tiba muncul dan mengepung ke 5 naga bersisik hijau itu. Hanya dalam sekejap mata, 5 tornado tebal pun terbentuk. Di antara semuanya, tornado yang mengelilingi Qixi adalah yang paling tebal. Tornado yang disebabkan oleh 5 badai tersebut menerjang ombak besar dengan momentum yang tak terhentikan pada saat terbentuk. Meski tornado terlihat kuat, ia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ombak besar. Gemuruh. Seperti yang diperkirakan, kelima tornado tersebut bertabrakan dengan ombak besar. Badai tersebut membawa sejumlah besar air sungai dan membentuk 5 pusaran air. Di bawah arus balik puting beliung, ombak-ombak besar itu hancur berkeping-keping. Tak hanya ketinggiannya yang sedikit menurun, kecepatannya pun tampaknya sedikit melambat. Li Qian melihat ini dan tahu ini satu-satunya kesempatannya. Tatapannya tiba-tiba menjadi tajam dan ia berteriak, "Xiao Liu, dan Tian Di Xuan Huang Yuzuhong, terserah padamu, napas es." Dia telah memeriksanya sebelumnya, dan dengan selesainya evolusi, 7 salamander iblis api beku di alam semesta Tian Di Xuan Huang juga menguasai keterampilan nafas beku. Justru karena mereka semua menguasai keterampilan ini, Li Qian muncul dengan ide untuk menghentikan ombak besar. Kalau tidak, kita hanya bisa mendesah tak berdaya, kemauan sudah ada, tapi tenaga belum cukup. Saat perintah Li Qian turun, 8 udara dingin berwarna biru dan putih menusuk keluar seperti 8 pedang raksasa dengan momentum yang tak terhentikan. 8 serangan udara dingin menghantam gelombang yang menyerbu hampir bersamaan. Li Qian menatapnya dengan saksama, ingin melihat apa hasilnya. Klik, klik, klik. Bang, bang, bang. Suara beku terdengar terus-menerus, dan air terus-menerus menerobos bekuan, tetapi secara keseluruhan, situasinya terkendali. Bagian belakang gelombang besar dan dinding es beku di bagian depan tampaknya menemui jalan buntu. Ayo, bertahanlah, jangan menyerah. Li Qian menyemangati salamander iblis api beku berkepala 8 yang dipimpin Xiao Liu. Dia tahu betul bahwa kebuntuan ini tidak akan segera berakhir. Jika dia menarik kembali keahliannya saat ini, ombak besar akan dengan cepat menembus dinding es. Oleh karena itu, Anda harus terus-menerus melepaskan keterampilan untuk mempertahankan dinding es dan berusaha sekuat tenaga untuk membekukan lebih banyak air sungai. Li Qian tidak tahu apakah ada gelombang yang lebih mengerikan di balik gelombang ini. Jika tidak, itu yang terbaik. Jika ada, dinding es ini pasti tidak akan mampu menahan beberapa serangan. Menabrak. Suara ombak besar yang menghantam dinding es terus terdengar. Akhirnya, setelah sekitar 1 menit, suara itu perlahan mereda. Akhirnya, ia dan hewan peliharaannya berhasil menahan gelombang besar tersebut. Tanpa ragu, Li Qian menaiki kisai dan terbang ke udara, melihat ke arah stasiun pembangkit listrik tenaga air Shijiao. Pemandangan itu membuat kulit kepalanya merinding, karena sekitar 2 kilometer darinya, gelombang besar lain tengah menerjang ke arahnya. Dia sudah berusaha keras melawan ombak besar tadi. Jika ombak besar datang lagi, situasinya akan semakin buruk. Untungnya, kali ini ada beberapa keunggulan dibandingkan yang pertama.
Dinding es yang terbentuk oleh gelombang besar pertama yang membeku seharusnya dapat memainkan peran pemblokiran yang signifikan. Tepat saat dia mengerutkan kening dan mengira dia harus memberikan segalanya kali ini, beberapa mobil datang menderu untuk memberinya dukungan. Adapun mengapa pada pandangan pertama terlihat jelas bahwa itu adalah kendaraan pendukung, itu karena cat kendaraan itu sangat kentara, dan itu memang kendaraan Biro Keamanan Publik. Pada saat ini, Biro Keamanan Publik dapat mengirim kendaraan untuk mendukung daerah ini, yang setidaknya menunjukkan bahwa kerusuhan di kota tersebut hampir mereda. Tentu saja, ini hanya tebakannya. Faktanya, kerusuhan di kota itu memang telah diredakan, tetapi bukan oleh Biro Keamanan Publik, melainkan oleh perkumpulan Jidu yang mundur atas inisiatif mereka sendiri. Orang-orang di Biro Keamanan Umum Kota Lingshui masih tidak tahu mengapa Siedu Society mundur. Soal dukungan di tempat ini, sudah sangat jelas. Dengan kemampuan Biro Keamanan Publik, mustahil untuk tidak mendeteksi gelombang sebesar itu. 4 mobil berhenti satu demi satu, dan sekelompok sekitar 10 orang keluar dari mobil. Li Qian menunggangi Qizi dan terbang ke udara. Ia melirik sekilas dan langsung menyadari bahwa di antara orang-orang yang datang adalah kenalan lamanya, Zhou Weiping, dan Peng Zhongyan, Direktur Biro Keamanan Umum Kota Lingshui. Melihat kedatangan orang-orang dari Biro Keamanan Publik, secercah kegembiraan terpancar di wajah Li Qian. Dengan bantuan mereka, setidaknya akan jauh lebih mudah menghadapi ombak besar. Peng Zhongyan, Zhou Weiping, dan yang lainnya keluar dari mobil dan melihat dinding es raksasa yang tingginya lebih dari 50 meter, berbentuk seperti gunung dan membentang hampir 1 kilometer di kedua sisinya. Mereka begitu terkejut hingga berdiri di sana seperti tongkat kayu. Mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan pemandangan ini. Jika dipadukan dengan salamander iblis api es berkepala 8 yang agung dan naga berkepala 5 bersisik hijau di langit, itu akan lebih mengejutkan lagi. Zhou Weiping bahkan lebih menderita, matanya hampir keluar. Kapan Li Qian mengumpulkan begitu banyak kekayaan? Ini bahkan tidak termasuk dazuang miliknya. Setelah melihat sekelompok orang datang, mereka sebenarnya sedikit terkejut. Li Qian buru-buru mengingatkan mereka dengan nada cemas, Direktur Peng, Kapten Zhou, cepatlah dan lewati tembok es ini. Sekelompok orang dari Biro Keamanan Publik, yang dipimpin oleh Peng Zhongyan dan Zhou Weiping, segera bereaksi dan memanggil hewan peliharaan mereka. Tepat saat mereka mulai memanggil hewan peliharaan mereka, di sisi lain, Li Qian telah memerintahkan 5 naga bersisik hijau untuk melancarkan serangan. Semua serangan menggunakan skill berbasis angin. Meskipun tidak sepenuhnya menghentikan gelombang besar, serangan tersebut memiliki efek penundaan dan pelemahan yang signifikan. Petugas dari Biro Keamanan Publik berjalan mengelilingi dinding es dan melihat ombak besar yang mengerikan. Mereka langsung mengerti asal-muasal dinding es tersebut. Tanpa ragu, mereka juga mengendalikan hewan peliharaan mereka untuk melancarkan serangan. Dengan penambahan Biro Keamanan Publik, terutama hewan peliharaan tipe bumi, mereka banyak membantu dan tekanan Li Qian sangat berkurang. Dengan bantuan sebesar itu, ia semakin yakin dapat menghentikan ombak besar itu. Setelah keterampilan itu dilemahkan berulang kali, bahkan jika masih ada air sungai yang dapat menerobos penghalang dan menyerbu bagian depan, itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun. 8 salamander iblis api beku menggunakan napas es mereka bersama-sama dan dapat dengan mudah membekukannya. Bab 98. Dengan bantuan Biro Keamanan Umum Kota Lingshui, meskipun masih agak sulit untuk memblokir ombak besar, tidak ada lagi masalah besar. Semua orang dan hewan peliharaan mereka bekerja sama untuk memblokir gelombang kedua dengan aman. Melihat ini, Li Qian tidak merasa tenang, tetapi tetap waspada, sambil menatap ke arah stasiun pembangkit listrik tenaga air di kejauhan. Ternyata kewaspadaannya itu perlu. Dalam waktu kurang dari 3 menit, gelombang besar lainnya datang menerjang. Hah! Li Qian menatap ombak besar yang menerjang ke arahnya dan tak dapat menahan diri untuk mengeluarkan suara terkejut. Sebab, dengan kasat mata terlihat bahwa tinggi gelombang besar itu makin mengecil dan kekuatannya makin berkurang. Setelah memikirkannya sejenak, dia kira-kira menebak alasannya. Hanya ada 2. Pertama, volume air waduk PLTA memang terbatas. Setelah 2 gelombang besar, permukaan air pasti akan turun, dan penurunan permukaan air tersebut tentu saja akan melemahkan daya. Sebab yang kedua, bisa jadi ada pihak yang menghalangi sumber datangnya gelombang besar tersebut, sehingga kekuatan gelombang tersebut menjadi lemah. Itu hal yang baik. Tidak peduli apapun situasinya, itu pasti akan menguntungkan Li Qian. Setidaknya kita tidak perlu meminta bantuan Tai Lao. Kartu truf Tai Lao dapat disembunyikan lebih lama. Lagi pula, tugas Tai Lao adalah melindungi keselamatannya sendiri. Jika ia diminta untuk mengambil tindakan atas hal-hal yang tidak berkaitan dengannya, ia akan berutang budi padanya. Ia mengerutkan kening, tetapi tanpa berpikir panjang, ia melihat gelombang ketiga datang. Meskipun gelombang itu sudah melemah, Li Qian tetap memperingatkan dengan sungguh-sungguh, hati-hati, gelombang ketiga sedang datang. Sial, ini tidak ada habisnya, iya. Zhou Weiping akrab dengan Li Qian, dan dia juga tipe orang yang tidak peduli dengan detail. Setelah mendengar ini, dia hampir mengumpat. Melihat ekspresi muram di wajah para penjaga keamanan, Li Qian berkata dengan jujur, menurut saya, situasinya akan lebih baik. Kekuatannya seharusnya tidak sekuat sebelumnya. Semua orang menghela napas lega ketika mendengar ini. Sesaat kemudian, gelombang besar menerjang, dan seperti yang dikatakan Li Qian, kekuatannya sangat melemah.
Tingginya hanya sekitar 40 meter. Semua orang menunjukkan kemampuan mereka lagi, menggunakan berbagai keterampilan untuk menyerang, dan dengan napas es dari salamander api beku berkepala 8 di akhir, mereka memblokirnya sekali lagi. Dan dibandingkan dengan 2 kali sebelumnya, jelas lebih mudah. Setelah 2 ronde berturut-turut, kami menyaksikan kekuatan salamander iblis api beku. Terlebih lagi, salamander iblis api beku ini masih dalam kondisi tidak terikat kontrak. Bagi sekelompok penjaga keamanan, daya tarik mereka tak kalah dari 8 wanita cantik yang tak tertandingi. Mengetahui bahwa Biro Keamanan Publik tempat mereka bekerja telah mencapai kerjasama dengan basis pelatihan Li Qian, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan cemburu. Bagaimanapun, ini adalah Frostfire Demon Salamander yang berpotensi menjadi Overlord tingkat 9. Tentu saja, jika Anda benar-benar tidak bisa mendapatkan Frostfire Demon Salamander, maka rekan Anda, Green Scarlet Dragon, yang berpotensi mencapai level kelima Overlord, juga merupakan pilihan yang baik. Namun, saat ini, meskipun mereka cemburu, mereka juga tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Prioritas utama adalah menyelesaikan krisis air saat ini dan menyelamatkan seluruh kota Lingshui. Setelah berhasil menahan serbuan gelombang ketiga, tak lama kemudian gelombang keempat pun datang. Seperti yang diharapkan, kekuatan gelombang air keempat ini menurun lagi. Semua orang bekerja sama dan membuat penyeberangan sungai menjadi lebih mudah. Setelah menyeberangi ombak, Direktur Biro Keamanan Publik Peng Zhongyan menoleh ke arah pembangkit listrik tenaga air dan menyarankan, bagaimana kalau kita ke sana dan melihatnya. Jelas dia mengatakan hal ini pada Li Qian. Sedangkan orang-orang di bawahnya, tidak perlu bertanya, langsung saja memberi perintah. Maksud dari pertanyaan yang diajukan kepada Li Qian menurutnya sangat sederhana, yakni ia terpikat dengan naga berkepala 5 bersisik hijau dan berkepala 8 salamander ajaib api beku yang ada di tangannya. Pada saat seperti itu, 13 hewan peliharaan potensial penguasa tingkat elit juga merupakan kekuatan tempur yang tidak dapat diremehkan. Baiklah, ayo kita pergi dan melihat. Li Qian cukup penasaran dengan apa yang terjadi di pembangkit listrik tenaga air, jadi setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan setuju. Setelah membuat keputusan, semua orang mengambil tindakan tanpa membuang waktu. Mereka langsung menuju ke pembangkit listrik tenaga air. Jika mereka menemui ombak di sepanjang jalan, mereka akan bekerja sama untuk menghadangnya. Saat kekuatan ombak makin melemah, tidaklah sulit untuk menahannya meski Anda semakin dekat. Dan setelah hanya 3 gelombang serangan berikutnya, gelombang itu menghilang sepenuhnya. Jarak dari seluncuran air ke stasiun pembangkit listrik tenaga air di pinggiran barat tidak terlalu jauh, dan mereka segera tiba di sana. Raungan. Tepat saat mereka mendekat, sebuah suara gemuruh tiba-tiba terdengar dan menyerbu telinga mereka. Berdengung. Raungan itu bagaikan guntur yang teredam, menghantam pikiran Li Qian dengan keras, membuatnya pusing dan hampir terjatuh. Terkejut. Setelah menyadari apa yang terjadi, hati Li Qian dipenuhi keterkejutan. Makhluk luar biasa macam apa ini? Saking mengerikannya, raungannya saja bisa mengguncang pikiranku dan membuatku pingsan. Sambil menggelengkan kepala dan berusaha sadar kembali, Li Qian melirik sekilas dan menyadari bahwa bukan hanya dia yang merasa lemas atau bahkan terhuyung. Beberapa petugas keamanan yang datang bersamanya juga mengalami hal yang sama. Namun, Direktur Peng Zhongyan, Kapten Zhou Weiping dan beberapa orang lainnya tidak menghadapi situasi ini. Li Qian menduga bahwa untuk menahan gemuruh tiba-tiba ini, setidaknya dibutuhkan kekuatan mental seorang komandan. Li Qian dan sekelompok orang dari Biro Keamanan Umum Kota Lingshui muncul di dekat stasiun pembangkit listrik tenaga air dan segera menarik banyak perhatian. Di antaranya adalah Chu Shiran, Zhu Bingqing dan Niu Fenjin. Melihat Li Qian dikelilingi oleh 5 naga bersisik hijau dan 8 salamander iblis api beku, ketiganya sangat terkejut. Setelah keterkejutan itu, muncul kekhawatiran yang mendalam. Chu Shiran adalah orang pertama yang berbicara, dan bertanya dengan cemas dan bingung, "Mahasiswa Li Qian, mengapa kamu ada di sini?" Li Qian merentangkan tangannya dan tersenyum getir. "Ombak di sini hampir membanjiri tempat pembiakanku. Aku harus datang dan melihat apa yang terjadi." Chu Jianghe menoleh ke arah Li Qian dan meminta maaf dengan canggung, "Maaf. Kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tapi ombaknya terlalu besar, dan ada beberapa yang tidak bisa kami atasi." Setelah mendengarkan penjelasan Chu Jianghe dan memahami secara garis besar situasi di sini, dahi Li Qian dipenuhi pertanyaan. "Guru Chu, Guru Zhu, dan Saudara Niu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Butuh waktu untuk menjelaskannya, jadi sebaiknya kau pergi. Ini bukan tempat yang tepat untukmu." Zhu Bingqing melambaikan tangannya, tidak berniat menjelaskan. "Memang, ini bukan tempat yang tepat untuk menjelaskan." Gemuruh. Tepat saat dia selesai berbicara, tiba-tiba seluruh pembangkit listrik tenaga air berguncang hebat, seakan-akan ada seekor naga yang terbalik. Dan perasaan ini sangat jelas, guncangannya berasal dari pusat waduk. "Ada apa?" Li Qian terhuyung dan hampir jatuh. Ia melihat ke arah waduk yang airnya telah turun drastis, dan benar-benar bingung. Suara mendesing. Angka itu berkedip. Dalam sekejap mata, Tai Lao muncul di sampingnya dan berkata dengan nada serius, "Ada makhluk luar biasa yang kuat sedang menyerang celah yang tidak stabil ini. Dilihat dari situasinya, jika makhluk itu keluar, akan terjadi bencana besar di sini." Melihat Tai Lao menjelaskan situasi di bawah waduk dalam satu kalimat, mata Niu Weihua berbinar dan dia langsung meminta bantuan, "Senior, saya mohon bantuannya."
Mendengar ini, Tai Lao tak dapat menahan diri untuk menggerakkan bibirnya. Bahkan sebelum saya mulai membagikan tiang, kalian sudah memanjat. Dia mengabaikan permintaan bantuan Niwaihua dan menatap ke tengah waduk dengan kerutan di wajahnya. Raungan. Pada saat ini, raungan binatang buas yang mengerikan dan mendebarkan jantung terdengar lagi. Mendengar auman binatang buas itu, raut wajah Tai Lao berubah sangat buruk. Auman macam ini, fluktuasi energi yang dahsyat sekali. Oh tidak, itu binatang buas. Bab 99. Ini bukan pertama kalinya Li Qian mendengar kata World of Warcraft. Berbeda dengan monster-monster di permainan kehidupan sebelumnya, dikabarkan bahwa ini adalah makhluk supernatural yang sangat kuat. Li Qian pernah memperoleh inti sihir dan memberikannya kepada Gao Yaxin. Itulah inti energi Warcraft dan juga dasar kemampuan tempurnya yang kuat. Menurut Gao Yaxin, dia menerima inti sihir atas nama gurunya. Menurutnya, gurunya, seperti Black God Chult, juga mempelajari Warcraft. Namun, maksud dan tujuan awal penelitian tersebut pasti berbeda. Justru karena pertemuan inilah dia mempelajari beberapa informasi tentang Warcraft dari Gao Yaxin. Warcraft, karena telah hidup di kedalaman celah dimensi selama bertahun-tahun, telah dipengaruhi oleh energi kekerasan dan jiwa mereka telah terdistorsi dan tercemar. Mereka tidak hanya kuat, tetapi juga tidak memiliki rasionalitas sama sekali, sehingga mustahil bagi mereka untuk dikontrak. Dapat dikatakan bahwa setiap monster adalah mesin pembunuh. Justru karena dia telah mempelajari beberapa informasi tentang Warcraft, maka ketika Li Qian mendengar bahwa makhluk luar biasa yang hendak menerobos celah tidak stabil itu adalah Warcraft, reaksi pertamanya adalah tidak percaya. Tai Lao, ini tidak mungkin. Bukankah konon binatang ajaib hanya hidup di kedalaman celah dimensi? Tai Lao menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kenapa. Biasanya, Warcraft tidak akan muncul di celah dangkal seperti itu. Dengan visi dan pengalaman Tai Lao, ia mampu menentukan perkiraan tingkat konektivitas celah tidak stabil berdasarkan energi yang bocor dari celah tidak stabil segera setelah munculnya. Itu pasti retakan berdimensi dangkal. Mendengar keraguan dalam kata-kata Tai Lao, Niwaihua segera mengungkapkan sebagian informasi yang ia ketahui sejauh ini. Senior Tai, kami menduga mungkin ada pengaturan yang dibuat oleh masyarakat mekanik di dalam celah yang tidak stabil ini. Kalau begitu, aku bisa mengerti. Tai Lao mengangguk setelah mendengar informasi yang dikatakan Niwaihua. Sebenarnya ini normal. Pastilah para pemuja jahat dari Mechanical Blasphemy Society telah melakukan sesuatu di dalam celah dimensi, sehingga menarik para makhluk ajaib yang biasanya hanya hidup di kedalaman celah dimensi tersebut. Raungan. Tepat saat Tai Lao dan Niwaihua tengah berbincang, raungan binatang buas yang menyayat hati kembali terdengar dari waduk di sebelah mereka. Kali ini, karena pengalaman dan persiapannya sebelumnya, auman binatang itu tidak berpengaruh apapun pada Li Qian. Raungan binatang itu menarik perhatian semua orang. Li Qian juga melihat ke arah suara itu, dan kemudian melihat pemandangan yang mengejutkannya. Tiba-tiba, semburan cahaya biru muncul di tengah waduk tempat permukaan air turun hingga kurang dari setengah permukaan aslinya. Cahaya biru tersebar secara horizontal dan vertikal, terdistribusi dalam pola teratur, samar-samar membentuk suatu pola. Ini seharusnya formasi untuk menutup celah yang tidak stabil, tapi sepertinya situasinya tidak baik. Tai Lao mengungkapkan pesan dari pola yang dibentuk oleh cahaya biru saat dia melihatnya. Faktanya, belum lagi Tai Lao, bahkan Li Qian sendiri telah menemukan sesuatu. Di balik pola cahaya biru itu, samar-samar terlihat lingkaran cahaya yang mirip pintu. Li Qian bahkan melihat kepala binatang buas yang mengerikan di dalam lingkaran cahaya itu. Hanya sekilas pandang, jantung Li Qian mulai berdetak tak karuan dan tak terkendali. Kepala binatang yang mengerikan di lubang itu memberinya perasaan depresi, jantung berdebar-debar, dan bahkan mati lemas. Setingkat kaisar. Ini pasti monster tingkat kaisar sungguhan. Melihat makhluk supernatural mengerikan yang berjuang keras menembus celah yang tidak stabil, Li Qian hampir tak kuasa menahan diri untuk berseru. Dia telah melihat Hell Adder dan Wind Thunder Lion milik Tai Lao, tetapi kedua hewan peliharaan ini tidak memiliki kekuatan seperti itu. Rasanya kita bukanlah makhluk yang setingkat. Bukan hanya Li Qian, tetapi yang lain juga merasakan kekuatan mengerikan dari monster yang menerobos celah yang tidak stabil. Itu sama sekali tidak sebanding dengan robot jahit yang dipadukan Xuan Wu. Orang-orang bahkan berspekulasi bahwa itu mungkin mencapai tingkat menengah atau tinggi dari kaisar. Kita tidak bisa membiarkannya menembus celah yang tidak stabil ini. Kalau tidak, saat terobosan terjadi, karena celah energi yang sangat besar antara kedua dunia, kemungkinan besar celah dimensi yang tetap akan terhapus. Tai Lao mengingatkan dengan keras. Sambil berbicara, lingkaran pemanggil di sampingnya menyala kembali. Dalam sekejap mata, dia memanggil dua hewan peliharaan setingkat penguasa. Jelaslah bahwa dia siap untuk tampil habis-habisan. Ketika Li Qian mendengar ini, dia juga terkejut dan langsung mengerti mengapa Tai Lao begitu cemas dan serius. Jika keretakan dimensi baru benar-benar terhapus, itu pasti akan menjadi bencana daripada berkah bagi Federasi Dongxia saat ini. Belum lagi manfaat besar yang mungkin ada pada tahap selanjutnya, masuknya sejumlah besar makhluk luar biasa secara tiba-tiba pada tahap awal sudah cukup untuk menghancurkan kota Lingsui dan bahkan memengaruhi beberapa kota di sekitar kota Lingsui. Selain itu, tidak diketahui apakah pemerintah federal dapat terus mengerahkan kekuatannya untuk menekan keretakan dimensi ke-9 ini.
Meskipun Chu Shiran dan kedua rekannya, Chu Jianghe dan kedua rekannya, serta Zhao Siwei dan kedua rekannya semuanya tampak sedikit malu, setelah mendengar ini, mereka semua tampak serius dan siap untuk bertempur. Tai Lao melihat sekeliling dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Zhao Siwei dan Mu Qianqian. Hal-hal seperti ini harus segera diakhiri. Terlalu banyak orang hanya akan mengganggu. Hanya kedua gadis itu yang bisa menemaniku. Adapun Chu Jianghe dan dua lainnya, mereka semua terluka parah. Meskipun mereka masih memiliki sedikit kekuatan, mereka hampir tidak dapat membantu jika mereka masuk ke dalam air. Tai Lao hanya mengecualikan mereka. Setelah mendengar ini, Zhao Siwei dan Mu Qianqian saling memandang tanpa ragu-ragu, mengambil langkah tegas ke depan dan menyatakan sikap mereka. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk berjuang berdampingan dengan para pendahulu kami. Meskipun perbedaan kekuatannya tidak terlalu jauh, Zhao Siwei tetap menghormati Tai Lao karena telah berdiri teguh di saat kritis. Tunggu saja di pantai. Jika terjadi sesuatu, segera mundur. Jangan ragu, anak muda. Ya, kau. Setelah membuat keputusan, mereka bertiga berhenti ragu. Sebelum masuk ke air, Tai Lao memberi peringatan dan mengalihkan pandangannya ke Chu Jianghe, berkata, jaga baik-baik Li Qian. Jangan biarkan dia terluka sedikit pun. Kalau tidak, jangan salahkan kami di Universitas Penjinak Binatang Sasu karena mendobrak pintu rumah keluarga Chumu untuk menuntut penjelasan. Tai Lao berbicara begitu arogan sehingga Chu Jianghe hanya bisa setuju tanpa ragu, keringat bercucuran di dahinya. Tenang saja, Tai Lao. Aku akan menjaga Li Qian dengan baik dan memastikan dia tidak terluka. Chu Jianghe tahu betul bahwa jika dia tidak setuju, senior itu kemungkinan besar akan mengundurkan diri. Bagaimanapun, keretakan yang tidak stabil ini bukan miliknya, dan dia bukan dari kota Lingshui, jadi dia bisa pergi saja. Lagi pula, dapat dimengerti bahwa Tai Lao sangat mementingkan Li Qian. Di usia ini, ia sudah bisa mempelajari metode evolusi naga sisik hijau dan salamander iblis api es. Monster seperti itu, apalagi Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, bahkan Universitas Penjinak Binatang Kyoto dan Universitas Penjinak Binatang Zonghai akan menyayanginya dan melindunginya dengan sepenuh hati. Memikirkan hal ini, dia melirik Li Qian, matanya berbinar, dan untuk sesaat, dia memikirkan banyak hal. Setahu dia, keponakannya, Chu Shiran, adalah guru pengembangan diri SMA-nya, dan tampaknya ia memiliki hubungan yang baik dengan Chu Shiran. Dengan hubungan ini, seharusnya tidak menjadi masalah jika ia ingin bekerja sama. Setidaknya, Anda dapat membeli naga sisik hijau dan salamander setan api beku sebagai hewan peliharaan dengan harga pasar. Bab 100. Meski waktu kontaknya tidak lama, Li Qian merasakan perhatian tulus dari kata-kata Tai Lao. Terlepas dari apakah kekhawatiran ini bermotif politik, Li Qian sangat berterima kasih. Maka, ia membalas budi dan berkata, Tai Lao, kamu juga harus memperhatikan keselamatanmu. Jika keadaan tidak memungkinkan, kembalilah sesegera mungkin. Jangan khawatir, aku sudah tua dan sangat menghargai hidupku. Tai Lao berbalik dan tersenyum pada Li Qian, memperlihatkan dua baris gigi putihnya. Setelah berkata demikian, ia mengendalikan hewan peliharaannya dan bergegas masuk ke dalam air tanpa ragu-ragu. Ketika seseorang mencapai tingkat Tai Lao, setelah banyak kontrak dan umpan balik evolusi, kebugaran fisiknya tak tertandingi oleh orang biasa. Mudah untuk bertahan di bawah air selama beberapa jam. Tai Lao melompat ke dalam air, dan Mu Qianqian serta Zhao Siwei mengikuti dari dekat. Lingkungan seperti ini tidak kondusif bagi Tai Lao dan anak buahnya untuk bertarung. Adakah cara untuk menguras semua air di waduk? Melihat ketiga pria itu masuk ke air untuk bertarung, Li Qian mengerutkan kening. Ia menatap Chu Jianghe dan bertanya. Chu Jianghe mengerutkan kening sambil berpikir. Zhu Guanyu, yang sedari tadi diam, melirik waduk dan menjawab, waduk ini dibangun dengan membendung sungai. Jelas mustahil menguras danau hanya dengan melepaskan air banjir, kecuali. Kecuali apa? Li Qian bertanya langsung tanpa berpikir terlalu banyak. Saat ini, tidak ada gunanya berputar-putar dan menebak-nebak. Kecuali kalau sungainya bisa diputus. Zhu Bingqing mengerti maksud pamannya dan menambahkan. Mata Li Qian tiba-tiba berbinar saat mendengar ini, aku tahu apa yang harus kulakukan. Setelah berkata demikian, dia segera mengambil tindakan di tengah tatapan bingung orang banyak. Ia menunggangi punggung naga Kizi dan terbang cepat. Dalam waktu kurang dari semenit, ia tiba di hulu waduk. Pada dasarnya mustahil untuk membekukan seluruh waduk, tetapi membekukan sebagian sungai Lingshui seharusnya tidak menjadi masalah. Itulah yang dipikirkan Li Qian. Saat itu, semua orang mengerti maksudnya dan mereka semua tampak penuh harap. Melihat salamander iblis api beku berkepala 8 mengikuti dengan kekuatan yang besar, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan bibir mereka. Hanya Li Qian yang bisa begitu sombong. Adapun yang lain, bahkan Chu Shiran, serigala saljunya juga bertipe es, dan dia dapat mengalahkan salamander iblis api beku manapun dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun jika Anda harus menghadapi sekawanan salamander api beku berkepala 8, Anda hanya bisa menjauhi mereka. Tentu saja tidak mungkin untuk membekukan sebagian sungai. Ayo kita ke sana dan bantu. Setelah memahami maksud Li Qian, Chu Shiran tidak ragu-ragu dan mengikutinya. Dengan bantuan serigala salju, saya yakin salamander iblis api beku berkepala 8 akan mampu membekukan sungai Lingshui dengan lebih mudah.
Beberapa saat kemudian, 8 salamander iblis api beku dan serigala salju milik Cusiran berkumpul di kedua sisi sungai Lingsui. Li Qian menunggangi punggung Qizi dan melayang di atas sungai Lingsui. Melihat semuanya sudah siap, dia dengan tegas memberi perintah, "Semuanya, dengarkan perintahku, lepaskan napas beku." Saat perintah Li Qian diberikan, 8 salamander api es dan serigala salju Cusiran bertindak bersama dan menggunakan keterampilan napas es. 9 udara dingin berwarna biru dan putih menusuk langsung ke dalam sungai Lingsui seperti 9 pedang tajam. Ketika udara dingin bertiup, awalnya tidak ada perubahan. Namun, setelah beberapa saat, aliran air melambat secara signifikan, dan es yang mengapung muncul di permukaan air. Klik, klik, klik. Es yang mengapung semakin banyak dan besar. Dalam sekejap mata, di bawah suntikan 9 aliran udara dingin, sungai Lingsui benar-benar membeku. Sebagian sungai, yang panjangnya sekitar 3 atau 400 meter, membeku menjadi gletser. Dari permukaan hingga dasar sungai, semuanya tertutup es. Sungguh menakjubkan. Dengan bagian gletser yang menghalangi jalan, air yang terus mengalir ke waduk tiba-tiba kehilangan sumbernya. Guru Chu, tingkatkan debit banjir. Setelah membekukan sebagian sungai Lingsui, Li Qian terbang kembali dan memberi peringatan. Sebenarnya, Li Qian tidak perlu mengingatkan mereka tentang hal semacam ini. Cusiran dan Chu Jianghe langsung bertindak segera setelah sungai membeku. Mereka datang ke stasiun pembangkit listrik tenaga air dan menekan tombol untuk melepaskan air banjir. Untungnya area ini tidak mengalami kerusakan parah, kalau tidak akan cukup merepotkan untuk memperbaikinya. Gemuruh. Semburan air yang amat besar menyembur keluar dari tempat pembuangan banjir, bagaikan air terjun yang menggantung di langit, dan suara gemericik airnya menggetarkan gendang telinga. Li Qian melihat aliran air yang besar, tetapi dia tidak merasa percaya diri. Saya tidak tahu apakah sudah terlambat. Li Qian tahu betul bahwa sungai Lingsui tidak dapat diblokir untuk waktu yang lama, dan tidak mungkin untuk memblokirnya untuk waktu yang lama. Saat air sungai di hulu terakumulasi, tekanan aliran air menjadi semakin besar, dan tidak peduli seberapa banyak es yang ada, cepat atau lambat es itu akan tersapu. Selain itu, pendangkalan air sungai juga akan sangat berdampak pada bagian hulu. Ladang, jalan, dan rumah di dataran rendah mungkin terendam banjir. Pintu pelimpah mengalirkan air dengan deras dan permukaan air perlahan-lahan menurun. Di dalam air, pola formasi yang seluruhnya terdiri dari cahaya biru menjadi lebih cerah dan lebih jelas. Mata semua orang tertuju pada bagian tengah waduk, tempat formasi penyegelan berada. Ledakan, tabrakan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat, lalu sesosok tubuh besar muncul dari air, tampak sangat malu. Semua orang masih waspada dan langsung mengenalinya. Sosok besar yang tiba-tiba muncul dari air itu tak lain adalah robot yang dijahit oleh Xuan Wu. Dan tampaknya hal itu sudah dikalahkan. Setelah air pecah, ia sebenarnya berencana untuk melarikan diri secara langsung dengan memanfaatkan inersia terbang keluar. Kau pura-pura tenang, tapi masih saja ingin kabur. Niu Aihua sudah lama tidak menyukainya, dan menunggu kondisinya menurun agar ia bisa menghajarnya. Bagaimana mungkin ia melepaskannya sekarang? Melihat ini, Zhu Guanyu menyerang tanpa ragu, dan sekaligus menganalisis, dia kalah telak hanya dalam beberapa pukulan. Sepertinya dia tidak bisa mempertahankan kondisi sekeras itu. Itu wajar. Jelas ada yang salah dengan kondisi kekerasan itu. Bagaimana bisa bertahan lama? Lanjut Chu Jianghe, dan di saat yang sama, tangannya sama sekali tidak sopan. Di bawah kendali mereka, keempat hewan peliharaan setingkat penguasa bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Setelah akhirnya menangkap kesempatan dan bersiap membalas penghinaan mereka sebelumnya, bagaimana mungkin mereka bertiga menyia-nyiakannya? Maka, pertempuran pun dimulai seketika. Setelah keluar dari kondisi ledakan, robot Xuan Wu dipukul keluar dari reservoir oleh Tai Lao dan 2 orang lainnya. Kondisi robot Xuan Wu sangat buruk dan tidak sebanding dengan 3 pria dan 4 hewan peliharaan tersebut. Bang, bang, bang. Di bawah serangan serangkaian keterampilan, robot Xuan Wu segera rusak dan mulai runtuh. Pria ini juga orang yang tegas. Melihat tubuh robotnya tak bisa lepas, ia langsung mengambil keputusan. Memanfaatkan kesempatan saat ia terlempar, gurita mekanik seukuran mobil merangkak keluar dari dada robot tersebut. Gurita mekanik itu sangat cepat dan berlari sekencang-kencangnya. Melihat hal ini, ketiga orang dan keempat hewan peliharaannya tidak langsung mengejarnya. Mereka tidak tergerak oleh rasa kasihan dan tidak siap melepaskan makhluk itu, tetapi hanya menonton pertunjukannya, karena arah gurita mekanik itu melarikan diri tepat ke hulu waduk. Di sana, sekelompok kadal air Frostfire tengah memperhatikan dengan penuh semangat. Kau dalam masalah. Li Qian melihat pemandangan ini dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Ia berkomunikasi dengan Xiao Liu melalui kontrak jiwa. Di bawah pimpinan Xiao Liu, salamander iblis api beku berkepala 8 langsung menghalangi jalan gurita mekanik. Gurita mekanik itu hanya lincah dan cepat, tetapi kekuatannya sebenarnya sangat lemah. Ketika melihat salamander iblis api es berkepala 8 muncul di depannya, ia dan Xuan Wu di dalam tubuhnya tercengang. Tepat sekali, napas beku. Li Qian memberi perintah saat dia tertegun, bingung, dan ketakutan. 8 sinar udara dingin berwarna biru putih melesat keluar dengan cepat, dan tanpa kejutan apapun, sinar tersebut langsung mengenai gurita mekanik yang melarikan diri, membekukannya menjadi patung es. Bersambung.